Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang ajaran dari madhab al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga, yaitu masalah cadar. Masalah cadar. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, cadar adalah perkara yang masyhur ya di kalangan empat madhab, terutama madhab Syafi'i, dan banyak ulama dari madhab Syafi'iyah yang mewajibkan cadar, sebagaimana nanti akan kita jelaskan ya. Namun yang aneh sekarang ini cadar menjadi perkara yang aneh ya. Yang aneh sekarang adalah cadar menjadi perkara yang aneh, sehingga sebagian orang ya seperti mencibir terhadap orang-orang atau para wanita yang memakai cadar, padahal dia adalah ajaran yang diusung oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah ya. Bahkan tidak jarang kita mendengar sebagian orang yang mengejek orang-orang yang bercadar ya. Dikata-katain dengan kata-kata ejekan ya. Dan bahkan sampai dijadikan bahan lelucon ya, sampai ada yang dianggap sebagai ninja lah ya. Bahkan pernah ada seorang akhwat yang memakai cadar berjalan, tahu-tahu dihadang oleh seorang anak kecil ya, diajak berkelahi. Ini kenyataan benar ya. Diajak berkelahi. Dianggap ninja ya. Kemudian ya demikianlah ya, orang memandang orang yang bercadar seakan-akan ya, ada yang mengatakan itu karena wajahnya jelek makanya dia bercadar ya. Wajahnya jerawatan makanya apa dia bercadar ya. Macam-macam lah. Ada yang dikatakan itu karena penyakit kulit makanya dia apa bercadar, dan ini kita dengar omongan-omongan seperti ini, dan ini tentu sangat menyedihkan. Ya, seakan-akan cadar adalah perkara yang aneh, padahal dia adalah perkara yang telah diusung oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Di lain pihak kita sedih mendengar sebagian ulama atau sebagian orang yang mengaku bermazhab Syafi'iyah meremehkan perkara-perkara yang pengumbaran aurat ya. Seperti Lady Gaga dianggap enggak jadi masalah. Mau 1 juta Lady Gaga datang di tanah air tidak akan merubah iman kita misalnya. Ini perkataan yang konyol ya. Jangankan 1 juta, 1 ekor aja sudah bikin orang apa? Teler, apalagi 1 juta ya. Kemudian seperti goyang inul yang tidak dipermasalahkan, silakan berekspresi, sekarang kebebasan berekspresi. Ya, kalau inul boleh berekspresi, kenapa yang bercadar kemudian dipermasalahkan ya? Karenanya ini pemutarbalikan fakta, cadar dicibirkan, sementara orang-orang yang buka aurat dibolehkan atau dibiarkan, tidak menjadi permasalahan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas atau menyebutkan tentang perkataan para ulama Syafi'iyah, saya ingin menyinggung beberapa hadis atau beberapa ayat yang menunjukkan akan disyariatkannya cadar. Ya, sebelumnya Al-Qadhi Iyad berbicara tentang cadar yang berkaitan dengan istri-istri Nabi. Para ulama telah sepakat bahwasanya istri-istri Nabi wajib untuk bercadar. Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhunna wajib untuk bercadar. Al-Qadhi Iyad berkata, "Fahuwa fardun alaihinna bila khilafin fil wajhi wal kaffaini, fala yajuzu lahunna kashfu dzalik." Maka hukumnya adalah wajib bagi mereka tanpa ada khilaf di antara para ulama untuk menutup wajah mereka dan kedua tangan mereka. Tidak boleh bagi mereka untuk membuka wajah dan kedua tangan mereka. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bercadar bagi istri-istri Nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Silakan buka halaman 87 ya. Yang punya buku silakan buka halaman 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan jika kalian minta kepada mereka suatu keperluan, maka mintalah kepada mereka di balik tabir. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Perhatikan kata Allah, kenapa? Dzalikum, karena cara demikian ini meminta kepada istri-istri Nabi di balik hijab, atharu liqulubikum wa qulubihin. Lebih suci bagi hati-hati kalian wahai para sahabat, dan lebih suci juga bagi hati-hati mereka istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam.
Ayat ini disepakati bahwasanya menunjukkan akan wajibnya berhijab atau bercadar bagi atau para istri Nabi harus dibalik tabir. Namun para ulama khilaf, apakah ayat ini mencakup juga kepada wanita-wanita selain istri Nabi? Setelah mereka sepakat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan istri Nabi, nah apakah ayat ini juga mencakup selain istri Nabi? Maka ada khilaf di antara para ulama. Ya. Allah alam bisawab, pendapat yang kuat ya, bahwasanya ayat ini juga mencakup selain istri-istri Nabi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan illah di situ. Kata Allah, hendaknya kalian minta kepada mereka di balik hijab. Kenapa? Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Karena perkara ini lebih mensucikan hati kalian dan lebih mensucikan hati istri-istri Nabi. Dan setiap wanita butuh untuk disucikan hatinya. Dan setiap lelaki, jangankan para sahabat, selain para sahabat juga butuh untuk membersihkan hati-hati mereka. Karena memperhatikan illah ini, maka sebagian ulama memandang bahwasanya ayat ini mencakup istri-istri Nabi dan juga selain istri-istri Nabi. Tentunya masalah cadar masalah khilafiyah ya, yang masyhur ya, khilaf yang kuat di antara kalangan para ulama sejak dahulu sampai zaman sekarang ya. Seperti kita lihat para ulama ahlu sunnah ya, mayoritas mereka mengatakan cadar wajib, namun sebagian mereka seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan cadar tidak wajib. Akan tapi mereka semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdal. Bahwasanya cadar lebih afdal. Mereka hanya khilaf tentang wajib atau tidak. Oleh karenanya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, meskipun beliau mengatakan cadar tidak wajib, namun istri-istri beliau bercadar. Intinya cadar adalah perkara yang lebih diutamakan setelah mereka khilaf wajib atau tidak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mewajibkan cadar kepada seluruh wanita, istri-istri Nabi dan juga selain istri-istri Nabi, karena illah dari kewajiban para lelaki, para sahabat minta dibalik hijab kepada istri-istri Nabi. Kenapa? Karena atharu liqulubikum wa qulubihin. Lebih suci bagi hati-hati kalian wahai para sahabat, dan lebih suci bagi hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika para sahabat butuh untuk mensucikan hati-hati mereka, maka selain mereka lebih utama, lebih membutuhkan untuk mensucikan hati-hati mereka. Dalil yang kedua tentang disyariatkannya cadar, yaitu Rasulullah SAW suatu saat bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menggeret pakaiannya ya di tanah ya, maka Allah karena sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Ini larangan untuk isbal, larangan untuk menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki, bahkan sampai terbawa-bawa di atas tanah. Tatkala mendengar hadis ini, Ummu Salamah memandang hadis ini umum, bahkan mencakup para wanita. Padahal konteksnya Nabi SAW berbicara tentang lelaki. Maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW, "Fa kaifa yasna'un nisa bidhuyulihinna?" Ini di antara dalil bahwasanya isbal meskipun tidak sombong ya juga tercela. Karena para wanita yang isbal, mereka bukan karena sombong jelas. Mereka bukan karena sombong, tetapi Ummu Salamah memandang hadis ini mencakup para wanita, yang jelas para wanita tatkala memanjangkan rok mereka bukan karena sombong, tapi karena dalam rangka untuk menutup aurat. Oleh karenanya tatkala mendengar hadis ini, barang siapa yang menggeret pakaiannya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah istifsar, bertanya kepada Nabi SAW dengan bertanya, "Fa kaifa yasna'un nisa bidhuyulihinna?" Ya Rasulullah, bagaimana para wanita, apa yang harus mereka lakukan dengan ekor-ekor rok-rok mereka? Jadi rok mereka panjang ya, sehingga seperti ekor yang digeret-geret di atas tanah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Yurkhina shibran. Silakan mereka panjangkan rok mereka sampai sejengkal, ya, lebih daripada kakinya, lebih sejengkal. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Idzan tanqashifa aqdamuhun." Ya Rasulullah, kalau cuma sejengkal roknya panjangnya, lebih daripada kaki mereka atau lebih daripada mata kaki mereka, maka akan tersingkaplah kaki-kaki mereka. Kata Nabi SAW, "Fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi." Kalau gitu panjangkan lagi roknya sampai sepanjang sedepa. Ini semangatnya para wanita di zaman dahulu untuk menutup aurat mereka. Sehingga kalau hanya lebih panjang satu jengkal, mereka khawatir tersingkap angin akan terlihat kaki mereka. Ya, terlihat kaki mereka. Dia tidak mengatakan akan terlihat betis-betis mereka, tidak. Kata Ummu Salamah, "Idzan tanqashifa aqdamuhun," akan kelihatan kaki-kaki mereka. Ya. Artinya semangat mereka untuk menutup aurat. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan untuk lebih panjang satu depa, ya, tidak boleh lebih daripada itu.
Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara logika bahwasanya kaki ya, kaki ternyata aurat. Tidak boleh kita melihat kaki seorang wanita. Tidak boleh kita melihat apa? Tumit seorang wanita. Itu adalah aurat. Oleh karenanya ditutup oleh para sahabiat. Mereka semangat untuk menutup tumit-tumit mereka. Kalau kaki saja adalah aurat, bagaimana dengan wajah yang merupakan puncak dari segala kecantikan? Dan kita tahu bahwasanya seorang laki kalau ingin menikahi seorang wanita, yang pertama dilihat adalah wajahnya, bukan jempolnya yang dilihat. Wajahnya. Kalau wajahnya oke, udah, yang lain bisa dimaafkan. Tapi kalau wajahnya enggak oke, meskipun yang lain oke, belum bisa dimaafkan. Yang pertama dilihat apa? Wajahnya. Ya, ada sepakat para ulama, wajah merupakan pusat kecantikan. Kalau kaki saja ditutup, bagaimana lagi wajah? Dan ini logika yang benar, kias aulawi yang benar. Ini disampaikan oleh para ulama, yang sering kita dengar oleh para ulama. Kalau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha semangat untuk menutup tumit-tumitnya, ya bagaimana lagi dengan wajah-wajah mereka? Ini dalil tentang disyariatkannya cadar. Dalil berikutnya yang disebutkan tentang disyariatkan cadar, yaitu terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya nazar. Disyariatkannya apa? Nazar. Ya, kalau ternyata para sahabiat dulu tidak bercadar, maka tidak perlu nazar. Semuanya sudah kelihatan. Yang dilihat apa? Wajah. Apa yang dilihat tatkala seorang nazar, apa yang dilihat coba? Wajah dan kedua tangan. Ini menunjukkan asalnya tertutup kedua perkara ini. Asalnya tertutup wajah dan kedua tangan, sehingga ada disyariatkannya apa? Jadi saya ulangi bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan cadar di antaranya pensyariatannya nazar. Rasulullah SAW mengatakan, "Idhhab fanzur ilaiha fa innahu ajdaru ayyudima bainakuma." Kata Nabi SAW, pergilah engkau dan lihatlah dia, karena dengan melihat itu lebih melanggengkan ya pernikahan kalian berdua. Karena melihat wajah wanita lebih menarik seorang untuk segera menikah. Oleh karenanya memandang adalah sunnah. Memandang wajah seorang wanita. Oleh karenanya seorang berusaha menjalankan sunnah. Tidak perlu dia mengatakan saya insya Allah tidak usah lihat juga tidak apa-apa ya. Lihat ya, supaya enggak menyesal ya. Lihat ya, karena ini sunnahnya demikian, melihat langsung ya, karena seperti kita sering sampaikan bahwasanya kecantikan itu relatif dan jangan mewakilkan ya. Jangan mewakilkan perempuan untuk melihat ya, karena pandangan wanita tidak sama dengan pandangan lelaki. Menurut wanita cantik, menurut lelaki belum tentu apa? Cantik. Beda pandangan lelaki dengan pandangan wanita. Pandangan lelaki ada pandangan syahwat. Ya, wanita tidak memandang dengan syahwat. Tentunya berbeda. Dan jangan juga menyuruh orang lain, sudah kamu aja yang lihatin ya. Lain laki-laki, mata laki-laki yang ini lain dengan mata laki-laki yang lain ya. Ya kecuali kalau memang apa? Kecantikan wanita tersebut memang ijma ya, sepakat ya mungkin ya. Tapi kalau kecantikannya masih khilaf di antara para lelaki, ya lihat langsung. Karena ini lebih melanggengkan pernikahan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalil bahwasanya disyariatkannya cadar, bahwasanya para wanita, para sahabat dahulu mereka bercadar. Hadis yang masyhur tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha terlambat ya, tatkala kisah hadisatul ifk, tatkala dia dituduh sebagai wanita yang berzina ya, maka tatkala Sufyan bin Mu'attal As-Sulami melihat Aisyah, maka Aisyah terjaga. Kata Aisyah, fa khammartu wajhi, maka saya pun menutup wajah saya, tidak ingin dilihat oleh sahabat yang lain. Adapun perkataan para ulama Syafi'iyah ya, jadi kita berbicara tentang disyariatkan cadar. Kita tidak sedang membahas mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, cadar itu wajib atau tidak. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwasanya cadar disepakati disyariatkan. Baik yang mengatakan wajib atau tidak, menyatakan cadar lebih afdal. Cadar lebih afdal. Kemudian saya ingin memaparkan perkataan para ulama Syafi'iyah tentang cadar. Pertama adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau kita perhatikan perkataan ulama Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, kita tidak mendapati ketegasan Al-Imam Syafi'i berbicara tentang wajib cadar atau tidak. Cuma dia menjelaskan tentang disyariatkannya bercadar. Tanpa ketegasan dari beliau, kita tidak menemukan lafal yang tegas dari Imam Syafi'i, dia mewajibkan atau tidak. Akan tapi ada lafal-lafal yang jelas menunjukkan beliau memandang disyariatkannya bercadar. Bahkan tatkala sedang ihram. Ya, beliau berkata contohnya dalam kitab Al-Um, beliau berkata, "Wa tufariqul mar'atu ar-rajula fayakunu ihramuha fi wajhiha." Dan wanita berbeda dengan para lelaki, ihramnya para wanita adalah di wajahnya. Jadi wajahnya enggak boleh ditutup. Kalau laki kepala enggak boleh ditutup.
Kepala enggak boleh ditutup tatkala sedang ihram. Kepala enggak boleh ditutup. Adapun wanita yang tidak boleh ditutup apa? Wajahnya. Wa ihramur rajuli fi ra'sihi. Adapun ihramnya lelaki di kepalanya. Seorang laki enggak boleh tatkala ihram menutup kepalanya. Adapun wanita di wajahnya, kata Imam Syafi'i. Fa yakunu lirrajuli taghyiyatu wajhihi kullihi. Oleh karenanya boleh bagi seorang laki untuk menutup wajahnya. Boleh, meskipun ini masalah khilaf di antara para ulama, apakah laki boleh menutup wajahnya atau tidak. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan wala tukhammiru ra'sahu. Tatkala kisah seorang sahabat yang meninggal dijatuhkan oleh ontanya, Rasulullah SAW mengatakan wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian tutup kepalanya dan jangan kalian tutup wajahnya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ada tambahan dalam riwayat Muslim wala wajhahu. Jangan kalian tutup wajahnya. Tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak ulama yang mengatakan tambahan lafal ini jangan tutup wajahnya adalah riwayat yang syadzah. Intinya Imam Syafi'i memandang boleh lelaki menutup wajahnya, yang tidak boleh apa? Kepalanya. Karena ihram lelaki di kepala, adapun ihram wanita di wajah. Kata Imam Syafi'i, fa yakunu lirajuli taghyiyatu wajhihi kullihi min ghairi daruratin wa la yakunu dzalika lil mar'ah. Boleh seorang laki menutup wajahnya meskipun dalam kondisi tidak darurat. Namun hal ini tidak diperbolehkan bagi wanita. Wa yakunu lil mar'ati idza kanat barizatan, dan bagi seorang wanita jika dia barizah, lelaki-lelaki yang lain, turidu sitra minan nas, dan dia ingin menutup dirinya, ingin menutup dirinya dari pandangan manusia, anturkhiya jilbabaha au ba'dha khimariha au ghairu dzalika min thiyabiha min fawqi ra'siha. Caranya bagaimana untuk sitar? Ini isyarat sebenarnya, entah seakan-akan beliau mewajibkan. Dia bilang kalau dia ingin menutup dirinya, karena sitar ini seorang wanita diwajibkan untuk sitar, untuk menutup auratnya. Kata Imam Syafi'i, namun tidak jelas, tidak tegas dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan jika seorang wanita tatkala sedang ihram dan dia membuka wajahnya dan dia nampak di kalangan para lelaki dan dia ingin menutup dirinya, maka boleh bagi dia untuk melemparkan jilbabnya atau sebagian khimarnya, kerudungnya atau kain yang lain dari pakaiannya min fawqi ra'sihi, dari atas kepalanya, dia dilemparkan, tetap menutup. Wa tujafihi an wajhiha, namun tidak boleh ditempelkan. Tidak boleh seperti cadar ditempelkan, tapi tetap ada jarak. Jadi tergantung. Ini dibolehkan. Yang dilarang adalah memakai wala tantaqibul mar'atu, orang yang wanita sedang ihram tidak boleh memakai cadar seperti ini. Tapi kalau kainnya hanya dilemparkan dari atas masih tergantung, maka ini dibolehkan kata Imam Syafi'i. Hatta tughtiya wajhaha, sehingga dia bisa menutup wajahnya mutajafian, dalam kondisi ada jaraknya, kasitri ala wajhiha, sebagaimana tatkala dia seakan-akan itu adalah penutup wajahnya. Wala yakunu laha an tantaqiba, dan dia tidak boleh memakai cadar. Ini isyarat dari Imam Syafi'i. Seakan-akan dia mewajibkan, namun tidak tegas. Dia mengatakan wanita kalau sedang ihram maka harus buka wajahnya. Tapi kalau dia di depan para lelaki dan ingin menutup wajahnya, ingin menutup dirinya, maka caranya demikian. Bahkan dalam keadaan ihram, Imam Syafi'i menganjurkan untuk menutup wajah. Dan ini juga beliau sebutkan dalam lafal-lafal yang lain. Beliau juga berkata dalam kitab dalam konteks yang lain, wa uhibbu lil masyhurati bil jamal an tatufa wa tas'a lailan, dan saya suka jika seorang wanita yang terkenal kecantikannya untuk tawaf dan sa'i di malam hari supaya tidak kelihatan. Wa in tafat bin nahar, kalau dia bertawaf di siang hari, sadadat thawbaha ala wajhiha au tawafat fi sitrin. Lihat kata Imam Syafi'i, kalau dia tawaf di siang hari, maka hendaknya dia melemparkan pakaiannya untuk menutup wajahnya, atau dia tawaf dalam keadaan terlindungi sehingga tidak kelihatan. Ini tetap maksudnya dalam keadaan ihram, Imam Syafi'i tetap menganjurkan untuk menutup wajah. Adapun perkataan para ulama Syafi'iyah yang lain tegas dalam mewajibkan cadar. Kalau Imam Syafi'i tadi masih kurang tegas ya, tapi hanya mengisyaratkan disyariatkannya menutup wajah meskipun dalam keadaan ihram. Adapun para ulama Syafi'iyah yang lain tegas. Contohnya Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, beliau berkata, ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa' min at-tabarruj was-sufuri wa tarki tanaqqub. Disertai kesepakatan kaum muslimin untuk melarang para wanita
dari melakukan tabarruj, was-sufur dari melakukan membuka wajah, wa tarkit tanaqub dan melarang para wanita untuk meninggalkan cadar. Kata dia sepakat ulama akan hal ini. Yang bilang demikian siapa? Imamul Haramain, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan para ulama sepakat melarang wanita untuk keluar dalam keadaan safiratul wajh, dalam kondisi wajahnya terbuka. Dan hendak dilarang untuk meninggalkan niqab, harus pakai cadar kata Imamul Haramain. Kemudian Al-Ghazali, ini juga ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dia mengatakan, "Fa idza kharajat fayanbaghi an taghudda basaraha 'anil rijal." Wanita kalau keluar, hendaknya dia juga menundukkan pandangan untuk tidak melihat para lelaki. Sebagaimana lelaki dianjurkan untuk menundukkan pandangan, para wanita juga dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Walasna naqul, dan kami tidak berkata, inna wajhar rajuli fi haqqiha aurah ka wajhil mar'ah fi haqqihi. Kami tidak mengatakan wajah lelaki aurat di sisi para wanita sebagaimana wajah wanita aurat di sisi para lelaki. Bal huwa ka wajhi sabil amrat fi haqqir rajul. Akan tapi wajah lelaki dibandingkan para wanita adalah sebagaimana wajah lelaki yang tampan, ya, masih kecil, yang tidak berjenggot, yang masih tampan, masih manis wajahnya, ya, di hak para lelaki. Fa yahrumun nazar inda khaufil fitnati faqat, maka diharamkan untuk melihat tatkala ditakutkan fitnah. Jadi kata beliau, wanita dianjurkan untuk menundukkan pandangan, bukan berarti wajah lelaki aurat bagi wanita. Berbeda dengan wajah wanita adalah aurat bagi lelaki. Ini kata Imam siapa? Al-Ghazali. Akan tapi kita kenapa menyuruh wanita untuk menundukkan pandangan? Sebagaimana kita menyuruh lelaki untuk menundukkan pandangan tatkala melihat lelaki yang lain. Tatkala lelaki yang lain tersebut wajahnya manis, ya, kemudian timbul syahwat, maka hendaknya dia tundukkan pandangan. Namun jika tidak menimbulkan syahwat, tidak ada fitnah, maka tidak wajib untuk menundukkan pandangan. Fa illam takun fitnatun fala, kalau tidak ada fitnah maka tidak mengapa. Izlam yazalir rijalu ala mamarri zaman maksyufal wujuh. Karena para lelaki sejak zaman dahulu wajah mereka terbuka. Wan nisa yakhrujna muntaqibat. Adapun para wanita sejak zaman dahulu keluar rumah dalam kondisi bercadar. Walau kana wujuhur rijali auratan fi haqqin nisa la umiru bitanaqqub aw muni'na minal khuruji illa bidarurah. Illa lidarurah. Kalau seandainya para wajah lelaki itu adalah aurat, maka para lelaki akan disuruh memakai cadar. Jadi maksud saya penjelasan Imam Al-Ghazali maksudnya begini. Kata dia, wajah lelaki tidak sama dengan wajah wanita. Wajah wanita adalah aurat bagi apa? Lelaki. Makanya sejak dahulu para wanita keluar pakai cadar. Adapun wajah lelaki bukan aurat bagi wanita. Kapan wanita haram melihat wajah lelaki? Kalau timbul fitnah. Baru hukumnya haram, asalnya tidak haram. Asalnya tidak haram. Sebagaimana seorang laki boleh melihat anak-anak yang tampan, boleh. Tapi tatkala tergerak syahwatnya, Masya Allah tampan sekali, kemudian timbul syahwat, khawatir syaitan menggoda, maka wajib bagi dia untuk menundukkan pandangan. Ini menunjukkan hukum asal melihat wajah wanita tidak sama seperti hukum asal melihat wajah lelaki. Hukum asal melihat wajah wanita tidak boleh secara mutlak. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kuat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Kecuali kalau ada hajah, ada kebutuhan, contohnya jual beli harus tahu siapa yang beli, ya, atau ada kebutuhan yang lain. Tapi hukum asalnya tidak boleh melihat wajah wanita secara mutlak. Berbeda dengan lelaki. Hukum asalnya boleh melihat wajah lelaki secara mutlak, wanita boleh melihat wajah lelaki, kecuali kalau timbul apa? Fitnah. Dari sini para hadirin, sering saya sampaikan bahwasanya tidak mengapa seorang wanita menonton televisi dakwah. Tatkala ada ustadz yang ceramah, ya, kemudian dia nonton, ya. Kecuali kalau wanita tersebut takut terfitnah, ternyata dia jatuh cinta sama ustadznya, maka dia harus tundukkan pandangan. Maka jangan kemudian seorang wanita mengatakan, masa para wanita nonton TV? Apa enggak takut terfitnah? Apakah suaminya tidak cemburu? Ini pernyataan yang tidak benar. Ya. Pernyataan tidak benar, karena dari dahulu para lelaki tidak pernah disuruh untuk apa? Bercadar. Dan para sahabiat kemudian bertanya langsung kepada Nabi, dan Nabi seorang yang tampan. Nabi seorang apa yang tampan, dan para sahabat juga orang yang tampan, namun tidak pernah diperintahkan untuk bercadar. Ya. Kalau seorang wanita dia takut dirinya terfitnah, maka jangan dia kiaskan wanita yang lain terhadap dirinya. Kita mengatakan kita berjalan dengan hukum syariat, tidak boleh ikut hawa nafsu. Hukum syariat para lelaki tidak pernah disuruh bercadar, oleh karenanya hukum asal wanita melihat lelaki boleh selama tidak timbul apa? Syahwat. Dan alhamdulillah wajah-wajah para ustadz juga bervariasi, ya.
Muncul televisi, ada yang gagah, ada yang tampan, ada yang mantap ya. Semuanya mantap berarti. Artinya ada yang biasa-biasa ya. Dan kalau seorang wanita terfitnah maka dia harus tundukkan pandangan. Dia harus tundukkan pandangan. Jangan kemudian dia mengharamkan televisi ya. Atau kalau dia terasa terfitnah terus ya TV-nya kasih cadar, ya sudah. Selesai. Dia dengar suaranya saja. Ini hati-hati ya, ibu-ibu, para wanita pun demikian. Kalau memang sudah terfitnah dengan ustadz ya, ustadz juga manusia, para penonton juga manusia. Kalau dia sudah terfitnah maka dia harus tundukkan pandangan dan hukum ini berlaku bagi dia. Berlaku bagi wanita yang terfitnah ya. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya ada ustadz-ustadz yang Masya Allah wajahnya ya. Ada yang Masya Allah yang penampilannya oke, maka ustadz-ustadz juga jangan terlalu tebar pesona ya. Kemudian biar wanita bisa menjaga dirinya. Dan para ulama alhamdulillah mereka juga ceramah di televisi di Arab Saudi, kita lihat para ulama muncul di televisi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil dari Imam Al-Ghazali bahwasanya wajah wanita adalah aurat dan para wanita sejak dulu keluar dalam keadaan bercadar. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga demikian. Ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan, "Wa yahrumu nadharu fahlin balighin ila auratin hurrin kabira ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyatin wa kadza wajhiha wa kaffaiha inda khaufi fitnatin wa kadza indal amni ala sahih." Kata beliau, dan haram bagi seorang lelaki yang sudah dewasa untuk memandang kepada aurat wanita yang sudah dewasa yang ajnabiyah. Demikian juga haram untuk memandang wajah wanita tersebut dan haram untuk memandang dua telapak tangan wanita tersebut. Tatkala dikhawatirkan fitnah, demikian juga tatkala tidak dikhawatirkan fitnah menurut pendapat yang sahih. Ini isyarat dari Imam Nawawi bahwasanya ada khilaf di antara para ulama tentang memandang wajah wanita dan memandang kedua tangan wanita tatkala tidak dikhawatirkan fitnah. Ada khilaf dan kita tidak mungkin ada khilaf tersebut. Akan tapi menurut Imam Nawawi rahimahullah yang rajih tetap saja tidak boleh meskipun indal aman, meskipun tidak dikhawatirkan fitnah. Ini pendapat Imam Haramain tadi, Al-Juwaini, Imam Ghazali, Imam Nawawi semuanya berpendapat demikian. Tidak boleh melihat wanita secara mutlak. Ar-Ramli juga demikian, As-Suyuti pun demikian. Saya pun menukil perkataan para ulama ya. Kemudian As-Subki, lihat halaman 98 saya nukil. Dia mengatakan al-aqrab ila sun'il ashab anna wajhaha wa kaffaiha auratun fin nadhar la fis shalah. Perhatikan di sini. Ini perlu kita penting untuk mengetahui beda antara aurat tatkala keluar dengan aurat tatkala salat. Wanita tatkala salat, wajah dan telapaknya bukan aurat. Dia salat dalam keadaan terbuka wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi tatkala di luar dilihat oleh lelaki, maka wajah dan kedua tangannya aurat. Kata As-Subki, al-aqrab ila sun'il ashab. Kalau kita perhatikan tentang perkataan para ashab, ashab itu artinya ashabul wujuh, para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi bukan murid langsung Imam Syafi'i, tapi setelah murid-murid Imam Syafi'i, banyak ulama yang muncul yang dikenal dengan al-ashab, yaitu para ulama besar mazhab Syafi'iyah yang mereka punya wujuhul, memiliki pendapat-pendapat yang terkadang mereka istimbat dari kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i. Kata beliau, setelah kita memandang bagaimana perkataan-perkataan para ulama besar Syafi'iyah yang lebih dekat dengan pemahaman mereka bahwasanya wajah dan kedua tangan wanita adalah aurat tatkala dipandang. Tetapi bukan aurat dalam salat. Saya nukilkan semua Ibnu Qasim, Asy-Syarbini, Abu Bakar Ad-Dimyati. Antum bisa lihat nukilan-nukilan tersebut. Demikian juga sampai saya nukilkan perkataan An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi ada Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah dan ada juga Nawawi Al-Bantani ya. An-Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia yang memiliki kitab-kitab dalam buku Syafi'i, dalam kitab wajah dalam mazhab Syafi'iyah. Dia pun mengatakan demikian. Demikian juga Ibnu Umar Al-Jawi. Demikian juga antum buka halaman 102, saya nukilkan perkataan mufassir para ulama ahli tafsir dari mazhab Syafi'iyah. Contohnya seperti Al-Baghawi halaman 104 saya sebutkan, Al-Imam Al-Baghawi, ulama ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, dia menukilkan perkataan Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah amara nisa al-mu'minin ayughattina ru'usahunna wa wujuhahunna bil jalabib illa ainan wahidatan liyu'lama annahunna harair. Dia nukilkan perkataan para ulama bahwasanya Allah memerintahkan para wanita
untuk menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka dengan jilbab-jilbab, kecuali satu mata yang dibuka. Satu mata yang dibuka agar diketahui bahwasanya mereka adalah wanita-wanita merdeka. Demikian juga Ar-Razi, demikian juga Al-Baydhawi. Al-Baydhawi beliau mengatakan yughattina wujuhahunna wa abdanahunna bimalahifihinna idza barazna lihajah. Hendaknya para wanita menutup wajah-wajah mereka dan menutup badan tubuh-tubuh mereka dengan kain-kain mereka jika mereka keluar karena kebutuhan. Demikian juga tafsir Jalalain, tafsir yang masyhur di kalangan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah atau yang mengaku sebagai aswaja. Wahiyal mula'ama allati tashtamilu bihal mar'atu ayyurkhina ba'daha 'ala al-wujuh idza kharajna. Tatkala dia menafsirkan tentang makna jilbab min jalabibihin, tatkala tafsir ayat ini dia mengatakan jilbab adalah pakaian yang dipakai oleh seorang wanita, yaitu para wanita menjulurkan sebagian jilbab tersebut di atas wajah-wajah mereka. Idza kharajna li hajatihinna, jika mereka keluar karena ada keperluan, illa ainan wahidah, kecuali mata satu tetap terbuka. Ini seluruh ulama Syafi'iyah berpendapat demikian, ya. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'iyah. Saya junggulkan juga perkataan Asy-Syirazi, Al-Baihaqi, Abu Syuja', Ibnul Mulaqqin, ya. Intinya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya tutup dengan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walam tazal adatun nisa qadiman haditsan yasturna wujuhahunna 'anil ajanib." Dan merupakan tradisi para wanita sejak dulu sampai sekarang, mereka menutup wajah-wajah mereka dari para lelaki. Yang nukil siapa? Ibnu Hajar. Ini zaman dia adalah abad ke-8, 8 Hijriah. Sekarang zaman berubah, tradisi berubah, ya. Sekarang mulai wanita membuka apa? Membuka wajah-wajah mereka, ya. Sehingga tradisi ini mulai ditinggalkan. Kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ibu-ibu, ya. Para ibu-ibu memang masalah ini masalah khilaf, ya. Ada yang mengatakan boleh membuka wajah, ada yang mengatakan boleh membuka wajah, yang mengatakan wajib untuk menutup wajah. Meskipun demikian, meskipun ini adalah masalah khilaf, maka para ibu-ibu berusaha untuk kalau keluar tidak berhias. Kalau berhias di hadapan para wanita, sesama wanita tidak mengapa. Tapi kalau keluar kemudian bertemu dengan para laki, berusaha untuk tidak menghias wajahnya. Ya. Terutama wanita-wanita yang cantik dianjurkan untuk bercadar. Coba tanya suaminya, saya cantik enggak mas? Kalau masnya bilang cantik pakai cadar, ya. Ya. Karena khawatir menggoda para lelaki, ya. Khawatir menggoda para lelaki. Tidak semua lelaki mampu menundukkan pandangan. Tidak semua lelaki mampu menundukkan pandangannya. Oleh karenanya wanita-wanita terutama yang masyhur nampak cantik, ya, kelihatan wajahnya memiliki kecantikan yang berlebihan, ya. Maka hendaknya dia menutup wajahnya dengan bercadar. Lebih selamat bagi dirinya dan lebih selamat bagi para hati-hati lelaki yang memandangnya. Kita lanjutkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya adalah tentang haramnya rokok. Poin yang keempat, ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah rokok tentunya tidak kita dapatkan dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang dulu, karena rokok dulu belum ada. Rokok ini munculnya belakangan, sehingga kita tidak mendapati perkataan penjelasan para ulama Syafi'iyah kecuali ulama Syafi'iyah mutaakhirin, abad ke-11, abad ke-12 Hijriah, ya. Adapun abad ke-3, abad ke-4 zaman Imam Syafi'i, abad ke-3, ini tidak ada perkataan tentang apa? Rokok. Karena belum ada rokok tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya rokok yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh dan tidak haram, ya. Namun yang menyedihkan kita, terkadang sebagian ustadz merokok, ini yang jadi masalah. Sambil ngisi pengajian merokok. Bahkan sebagian ustadz ada yang mengatakan rokok bagi saya wajib, ya. Kalau saya tidak merokok saya tidak bisa mengajar. Kalau saya tidak merokok tidak jalan otak saya, maka saya harus merokok. Jadi wajib bagi saya. Ini ngaco seperti ini, ya. Ini tidak benar seperti ini. Sama seperti orang kecanduan, ya. Ini karena dia sudah kecanduan rokok. Kalau seorang sudah dia sedang kecanduan dan dia tidak terpenuhi hajatnya, maka dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Sama seperti orang kecanduan rokok. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya dapati sebagian pondok mereka menjual rokok. Pondok pesantren jualan apa? Rokok. Yang beli siapa? Santri-santrinya. Namun disyaratkan harus punya surat izin merokok. Surat izin merokok dari orang tuanya. Kalau boleh baru boleh beli, kalau enggak. Namun subhanallah rokok diperjualbelikan di pesantren. Kenapa? Karena itu termasuk pemasukan besar bagi pesantren. Ini menyedihkan kondisi seperti ini.
Adapun perkataan para ulama Syafi'iyah, contohnya saya nukilkan pada halaman 115 ya. Seorang ulama Syafi'i yang bernama Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 1057 Hijriyah. Beliau telah menulis sebuah kitab khusus tentang pengharaman rokok yang beliau beri judul I'lamul Ikhwan bi Tahrimi Tanawulid Dukhan. Ya, yang artinya pemberitahuan kepada saudara-saudaraku mengenai haramnya merokok. Sampai ditulis buku tentang masalah ini. Dalam buku tersebut beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama ala hifdzil uqul wa sauniha minal mughayyirat. Dan para ulama telah sepakat untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal dan menjauhkan akal dari perkara-perkara yang bisa merubah kondisi akal. Wal mukhaddirat, baik yang merubah maupun yang bisa memflaikan akalnya. Wa kullu man imtassa hadzal dukhan muqirrun bi annahu la budda an yaduh awwala tanawulihi. Kata dia, dan semua orang yang tukang merokok semua sepakat pertama kali dia merokok pasti pening. Iya atau tidak? Wahai para perokok atau yang pernah merokok. Orang pernah merokok pasti pertama kali merokok pasti kepalanya apa? Pening. Lama-lama sudah enggak, lama-lama rokoknya yang pening. Dia pertama kali merokok pasti apa? Pening. Lama-lama kalau dia enggak merokok marah pening. Tapi pertama kali dia merokok pasti pening. Ini tidak bisa dipungkiri. Makanya dia mengatakan ini dalil wa yakfi dzalika dalilan ala tahrim. Dan ini cukup menjadi dalil akan haramnya rokok. Karena Allah menyuruh kita untuk menjaga akal kita. Tidak boleh kita sengaja buat akal kita pening, akal kita apa? Fly, tidak boleh. Ini dalil cukup sebagai dalil untuk haramnya rokok. Demikian juga Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri, wafat pada tahun 1069 Hijriah. Ini ulama-ulama abad ke-11. Karena rokok muncul belakangan. Dia mengatakan, tatkala berbicara tentang banj, ada suatu namanya al-banj, yaitu suatu tumbuhan yang bisa menimbulkan fly. Dia mengatakan setelah itu, wa minhu dukhan al-masyhur. Demikian yang termasuk haram adalah rokok yang terkenal. Wa huwa kadzalika, demikian juga hukumnya haram, li'annahu yaftahu majariyal badan wa yuhayyi'uha liqabulil amrad al-mudhirrah. Dan asap ini membuka, kata dia membuka, ya, ini perkataan para ulama yang dulu ya jauh dari ilmu kedokteran modern. Kata dia bahwasanya rokok itu akan membuka saluran-saluran tubuh dan memudahkan untuk menerima penyakit-penyakit yang memberikan kemudaratan. Sehingga dia mengatakan rokok hukumnya haram. Bahkan mereka para ulama yang menghalalkan rokok berdalil dengan perkataan Zamakhsyari, Az-Zarkashi, perkataan Az-Zarkashi mengatakan hukumnya al-makmur. Al-makmur adalah sejenis daging, ya. Saya sebutkan di sini sebentar. Daging yang terkumpulkan dalam, jadi proses pemasakan daging tersebut di mana asap-asap masuk ke dalam daging tersebut. Ini daging diharamkan dimakan oleh Az-Zarkashi. Disebut dengan al-makmur. Kenapa? Karena asap-asap tersebut membawa kemudaratan. Dikhawatirkan seorang kalau makan daging tersebut akan menimbulkan apa? Kemudaratan. Ini kata dia, kalau ini aja diharamkan, bagaimana dengan rokok memasukkan asap dalam apa? Jantung. Jadi kalau para ulama Syafi'i, Zarkashi itu abad-abad belakangan, ya, dia mengharamkan daging yang terkumpul padanya asap karena bisa memberikan kemudaratan. Bagaimana tentang rokok yang justru memasukkan asap langsung ke dalam jantung. Demikian juga perkataan Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi yang wafat pada tahun 1221 Hijriyah. Demikian juga Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi yang wafat pada tahun 1061 Hijriyah. Dan demikian juga para ulama-ulama yang lain. Ini semua menunjukkan bahwasanya para ulama Syafi'iyah mengharamkan rokok tatkala mulai muncul rokok tersebut. Ya, oleh karenanya para orang-orang yang mengatakan, tatkala kita mengatakan kepada mereka rokok hukumnya haram, mereka mengatakan, mana dalilnya? Dalam Al-Quran tidak disebutkan rokok itu haram. Dalam hadis tidak disebutkan rokok itu haram. Jawabannya, ya memang di zaman dahulu tidak ada rokok. Rasulullah tidak akan menyebutkan rokok itu haram. Karena memang Rasulullah juga tidak akan mengatakan berbintang juga haram, ya. Karena tidak ada berbintang zaman setelah itu, tidak ada. Tidak perlu, karena memang tidak ada zaman tersebut. Bagaimana Rasulullah menyebutkan sesuatu yang tidak ada? Ya.
Demikian juga dalam Al-Quran. Tetapi Rasulullah cukup menyebutkan kaedah. Demikian juga Al-Quran menyebutkan kaedah. Ya, karena kalau setiap perkara yang haram di zaman kemudian harus disebutkan, maka terlalu banyak yang harus disebutkan. Maka Rasulullah akan keluarkan daftar, ini daftar yang haram tahun 2014 misalnya, terlalu banyak. Tapi cukuplah Rasulullah SAW membuat kaedah. Kaedahnya demikian, maka orang yang cerdas akan tahu seluruh yang masuk dalam kaedah ini hukumnya haram. Adapun dalilnya haram, rokok, ya tentunya kita semua sudah tahu. Yang pertama, rokok membahayakan tubuh. Ya, rokok membahayakan tubuh, dan ini telah disepakati oleh para dokter. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, kalau ada sebagian ulama yang dulu membolehkan rokok atau mengatakan yang sekedar makruh, dan memang ada. Bahkan ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan, zaman ulama Syafi'i dahulu, yang mengatakan rokok hukumnya makruh atau masih belum sampai haram, karena mereka tidak tahu bahayanya rokok. Namun setelah zaman sekarang ini, zaman modern, kemudian zaman kedokteran yang canggih, maka bisa terungkap bahayanya rokok. Dan semua dokter, semua sepakat bahwasanya rokok itu membahayakan. Ya. Sekarang saya lihat sudah berubah ya, iklan-iklan sekarang. Kalau dulu kan peringatan pemerintah, rokok bisa apa? Membuat kanker, bisa buat impoten, bisa berbahaya bagi janin, bisa macam-macam. Sekarang dirubah, rokok membunuhmu. Mana yang lebih bagus? Membunuhmu atau secara terperinci tadi? Membunuhmu. Saya rasa terperinci lebih bagus. Rokok membunuhmu yang ngeri juga, membunuhmu. Tapi kalau terperinci, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, sama dengan membunuhmu. Wah, ini mantap kalau begitu. Karena orang terkadang kalau dikasih peringatan global, enggak begitu takut. Dikasih peringatan global tidak begitu takut. Tapi kalau secara peringatan, secara terperinci, menakutkan. Sebagai contoh, ada teman saya ya. Teman saya dia kerja di Saudi. Dan dia punya teman orang Arab yang tawakalnya luar biasa. Mereka bekerja di bidang kimia, bidang pabrik plastik. Terkadang temannya orang Arab ini kalau sudah megang bahan-bahan kimia, dia cuek saja tanpa ada kehati-hatian, dia pegang kemudian dia campur-campur. Teman saya sering tegur, hati-hati. Bahaya itu. Kata dia, tawakal ala Allah, meninggal waktunya meninggal ya meninggal. Ini dia bagaimana caranya supaya temannya ini, kan dia khawatir temannya berbahaya, dia mengatakan hati-hati bisa bikin mandul. Dan kalau dibilang bisa bikin mandul, berhenti dia enggak berani. Kalau diperinci terkadang orang lebih takut. Intinya alhamdulillah ya, rokok telah disepakati akan bahayanya ya, disepakati oleh para dokter ya, meskipun para dokter tersebut juga merokok, tapi mereka mengetahui bahwasanya rokok itu berbahaya. Kemudian sering saya sampaikan juga bahwasanya ya, harta kita dan jasad kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merusak jasad kita. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan jasad kalian dalam kebinasaan. "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Maka seorang tidak boleh merusak jasadnya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang mengkonsumsi racun kemudian membunuh dirinya, maka dia akan diazab pada hari kiamat, racun tersebut di tangannya dan dia terus makan racun tersebut sampai disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka di hari kiamat kelak dia akan diazab oleh Allah dengan melemparkan dirinya di tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang bunuh dirinya dengan menikamkan senjata tajam ke perutnya atau ke tubuhnya, maka di hari kiamat dia akan disiksa dengan cara demikian. Ya, oleh karenanya jasad dipelihara. Tidak boleh seorang merusak jasad dia karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sampai mengakibatkan kematian gara-gara rokok, ya, kita khawatir dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan ya rokok yang lain ya. Kita khawatir demikian. Rokok membunuh ya ikhwan. Rokok benar-benar membunuh ya. Orang kena kanker gara-gara rokok ya. Anak kecil kena kanker gara-gara rokok ya. Kemudian kita juga, harta kita juga amanah. Seorang tidak boleh menghabis-habiskan uangnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Seorang-orang yang mubadzir adalah teman-teman syaitan. Seorang yang merokok, ya, berapa uang yang akan dihabiskan? Sampai ada seorang yang menangis gara-gara tatkala diingatkan tentang rokok. Orang itu sudah dalam kondisi sudah berumur dan dia terus masih merokok. Kemudian kebetulan dinasihati oleh seorang sahabat. Dan dia tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, mobil tidak punya, tapi rokoknya lancar. Maka tanya sama dia, kamu merokok sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun atau berapa puluh tahun? Setiap hari berapa? Setiap hari 1 bungkus. Coba hitung berapa? Benar-benar dia hitung. Dia ambil kalkulator, dia hitung.
Satu bungkus kali 1 tahun. Kali 20. Kadang-kadang 2 bungkus, kadang-kadang 3 bungkus ya. Keluarnya ratusan juta. Coba kalau antum uang tersebut buat rumah, ya sekarang sudah punya rumah, sudah punya mobil ya. Sudah kawin lagi ya sekarang. Uang sudah habis, kasihan ya. Benar-benar mubazir, benar-benar mubazir. Orang kalau sudah tidak merokok dia akan ketagihan. Saya sampai sedih lihat ada orang tatkala kita ingin bersafar dari Jakarta menuju Madinah. Ada orang yang dia dia tidak mau masuk kecuali terakhir. Kenapa? Pengen merokok terus. Karena dalam pesawat tidak boleh merokok. Maka dia tersiksa sebelum dia puas-puasin sebelum masuk. Kasihan. Sampai petugas suruh masuk bilang sebentar, terus merokok sebentar. Sampai pintu mau ditutup baru dia masuk. Kenapa? Karena dia tahu dia akan tersiksa selama 9 jam tidak boleh merokok. Kasihan, kecanduan. Dan Nabi SAW mengatakan, la dharar wa la dhirar, seorang tidak boleh memberikan kemudaratan baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dan ini terkumpulkan pada orang yang merokok, dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Betapa banyak orang terganggu dengan rokok yang dia hisap ya. Dan sering saya katakan bahwasanya orang yang merokok dihilangkan, dicabut oleh Allah rasa malunya. Dia hanya memikirkan enaknya dirinya, tidak memikirkan orang lain. Orang di samping dia batuk-batuk tidak dia pedulikan. Yang penting dia merokok. Anaknya saja batuk-batuk tidak dia pedulikan. Yang penting dia puas merokok. Istrinya saja enggak enak mencium bau mulutnya, dia tidak peduli. Ya, dia nyerocos saja kepada istrinya padahal mulutnya bau. Orang yang samping di salat dia terganggu dengan uap asapnya, ya. Dia tidak peduli. Dan saya termasuk orang yang tidak betah salat di samping orang yang merokok. Kalau samping saya orang merokok, amin, saya batalkan salat, betul. Saya batalkan salat, saya cari tempat lain. Daripada 4 rakaat tersiksa, mending saya batalkan salat, saya cari tempat. Saya tidak kuat ya. Karena dia kalau sudah bilang amin, itu setengah meter ke kanan, setengah meter ke kiri kena. Uapnya itu dan luar biasa. Baunya luar biasa. Mengganggu orang yang sedang salat. Dan dia tidak peduli. Dia merasa dirinya, dia terbiasa dengan bau busuk tersebut, dia merasa tidak bau. Ya. Nah, kita yang tidak terbiasa mencium bau busuk seperti itu sangat terganggu. Sangat terganggu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi telah kita sampai di antara dalil-dalil yang mengharamkan rokok, bahwasanya rokok adalah satu bentuk tabzir, bentuk mubazir, ya, membuang-buang uang yang tidak pada tempatnya. Dan telah kita jelaskan bahwasanya jasad kita adalah amanah dari Allah. Tidak boleh kita bertindak terhadap jasad kita semau kita. Kalau kita merusak jasad kita dengan sengaja, maka kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga uang kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan amanah yang Allah titipkan kepada kita kecuali dengan aturan yang mengamanahkan. Ya, kalau ada orang memberi amanah kepada kita, maka tidak boleh kita bertasarruf, tidak boleh kita mengolah uang ini kecuali dengan izin dari yang memberi uang tersebut. Sesuai dengan aturan yang diletakkan oleh pemberi amanah tersebut. Di antaranya tidak boleh mubazir. Dan dalam hadis disebutkan seorang hamba akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan. Ya, kemana dia habiskan hartanya. Kalau seorang ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kemana uangmu kau habiskan? Beli rokok ya Allah. Gimana coba dia jawab di hari kiamat? Buat apa habiskan uangmu? Buat rokok ya Allah. Ini kan perkara yang memalukan di hari kiamat kelak. Bagaimana seorang jangan menghabiskan uangnya pada perkara-perkara yang sia-sia. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang perkara yang sangat menyedihkan saya tatkala di musim haji, begitu banyak kaum muslimin terutama orang-orang Indonesia yang di padang Arafah merokok. Tatkala mereka berjalan di Mina, mereka merokok. Di tempat-tempat di tanah haram mereka merokok. Ya, ini menyedihkan. Sebenarnya mereka pakai pakaian ihram. Mereka pakai pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Menyedihkan, ngelihatnya itu menyedihkan. Dan kita tegur, Pak, jangan merokok, Pak. Ini makruh, Pak. Ini makruh. Kenapa makruh?
Ya makruh, ya lagi hajian Pak, yang makruh dibuang aja Pak. Tetap aja tidak mau. Mereka selalu berdalil makruh. Padahal makruh artinya dibenci ya. Kita sedang bertalbiyah, sedang haji, sedang mengharapkan ampunan Allah, kemudian kita merokok, melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai dan ini kadang-kadang orang-orang travel yang sengaja menjual rokok. Jadi bawa rokok banyak-banyak dititipin karena rokok di sana jadi mahal. Dibawa dari Indonesia kemudian dijual di sana lebih mahal ya. Ini ta'awun 'alal itsmi wal udwan ya, saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari rokok. Dan terakhir saya tutup dengan masalah rokok dengan menyebutkan antara manfaat yang timbul karena rokok ya. Selain rokok menimbulkan kemudaratan, rokok juga menimbulkan manfaat. Di antaranya pertama menyebabkan awet muda, karena di antara perokok ada yang telah meninggal dunia sebelum mencapai masa jompo ya. Awet muda. Yang kedua, melindungi rumah pengisapnya dari masuknya maling. Karena sang maling tidak berani masuk pada saat mendengar pemilik rumah yang merupakan perokok terus batuk sepanjang malam dan tidak bisa tidur ya. Gimana mau masuk? Mau masuk orangnya batuk-batuk di dalam rumah, enggak jadi. Jadi rokok menjaga rumah dimasuki dari maling. Yang ketiga, di antara manfaat rokok menghemat belanja rumah tangga. Ya gimana mau belanja lagi? Duit sudah habis buat beli rokok. Jadi belanja rumah tangga jadi hemat. Kemudian ya, di antaranya memberikan income yang besar bagi negara ya. Dengan ya banyak perkara yang bisa menghasilkan duit dari rokok. Rokok sendiri laris ya. Pajaknya juga tinggi. Kemudian ya gara-gara mulut yang bau dan gusi yang hitam ya. Sehingga banyak pasta gigi yang laku. Kemudian pabrik pasta gigi juga menjadi besar, banyak dokter juga yang laris ya, banyak ini pemasukan-pemasukan yang. Kemudian juga mengembangkan kontraktor ya, karena semakin banyak kontraktor yang menerima order untuk membangun ruangan khusus perokok ya, di gedung-gedung apa? Gedung-gedung umum ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkara berikutnya, perkara yang kelima tentang tercelanya fanatik mazhab. Tercelanya fanatik mazhab. Di antara perkara yang diperhatikan oleh Imam Syafi'i, yaitu beliau melarang untuk bertaklid buta kepada beliau, dan ini adalah wasiat dari seluruh imam-imam mazhab. Karena yang menjadikan dalil yang maksum hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang perkataannya dan perbuatannya adalah dalil. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada yang maksum. Siapapun dia. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa dibuang perkataannya, bisa ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja tidak maksum, ya. Apalagi sekelas para imam. Para sahabat yang tidak maksum, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak maksum. Bagaimana lagi cuma sekelas para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya Imam Syafi'i telah mewanti-wanti hal ini. Seperti contohnya beliau mengatakan dalam perkataannya yang masyhur, beliau mengatakan, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun ulama kecuali ada sunnah Nabi yang luput dari dia. Tidak mungkin ada ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, enggak mungkin. Pasti ada hadis-hadis Nabi yang luput dari dia. Kalaupun ada seorang alim yang menghafalkan seluruh hadis, pasti ada yang dia lagi lupa. Ya. Apalagi tidak seluruh ulama menghafalkan seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas. Kata Imam Syafi'i, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun kecuali ada sunnah Nabi yang luput dari dia. Kemudian kata beliau, "Famahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafu ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka bagaimanapun aku berpendapat dengan suatu pendapat, bagaimanapun aku membuat satu kaedah, kalau ternyata ada perkataan Nabi yang menyelisihi pendapatku dan menyelisihi kaedahku, maka perkataanku adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli fakhudhu bisunnah wa da'u qauli fa inni aqulu biha." Jika kalian mendapati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perkataanku, maka buanglah perkataanku dan ambillah sunnah Nabi, dan aku berpendapat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau berkata,
Fa haditsun nabiyyi aula, hadis Nabi lebih utama, fala tuqalliduni, maka jangan kalian taklid kepadaku. Al-Muzani, salah seorang murid Imam Syafi'i langsung, Al-Muzani, beliau menulis di awal dari kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani, beliau berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Saya meringkas buku ini dari ilmunya Imam Syafi'i, dari ilmunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min makna qaulihi, dan juga dari perkataan Imam Syafi'i, dari makna yang dikandungi oleh perkataan Imam Syafi'i. Li uqarribahu ala man aradahu, agar aku mendekatkan, memudahkan ya pemahaman Imam Syafi'i dan perkataannya kepada orang yang ingin mengetahui perkataan Imam Syafi'i. Ma'a i'lamaihi nahyahu an taqlidihi wa taqlida ghairihi, disertai dengan dua peringatan Imam Syafi'i. Kata dia, disertai dengan dua peringatan Imam Syafi'i. Yang pertama, peringatan tidak boleh taklid kepada dia dan tidak boleh juga taklid kepada selain dia. Jadi Al-Muzani, muridnya langsung Imam Syafi'i, mengingatkan, saya ini sedang meringkas perkataan Imam Syafi'i. Namun ingat, saya bawa dua peringatan Imam Syafi'i. Di awal dari buku dia mengatakan, pertama Imam Syafi'i melarang taklid kepada dia, dan Imam Syafi'i juga melarang taklid kepada selain beliau rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdatut Talibin, beliau berkata, "Walladhi yaqtadhihi ad-dalil annahu la yalzamuhu atamadhdhub bimadhhabin." Yang merupakan konsekuensi dari dalil, maka tidak wajib bagi dia untuk bermadhab. Bal yastafti man syaa, tetapi hendaknya dia bertanya, orang awam maksudnya, orang awam tidak harus bermadhab, kata Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi hendaknya dia bertanya kepada ulama yang dia sukai, yang menurut dia thiqah, au man ittafaqa walakin min ghairi talaqqutin lirukhas, atau ketemu siapa yang kebetulan dia dapati, silakan dia bertanya, namun dilarang bagi orang awam untuk mencari-cari keringanan. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang benar tidak wajib bermadhab. Orang awam boleh bertanya kepada ulama yang dia percayai atau ulama yang kebetulan dia temui, namun tidak boleh dia sengaja mencari-cari keringanan. Ulama ini fatwanya haram, coba saya cari ulama yang lain. Haram juga, coba cari yang lain. Siapa tahu ada yang halal. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, para ulama tidak ada yang sengaja bikin mazhab. Jadi tidak pernah Imam Abu Hanifah sengaja membuat mazhab, tidak ada. Jadi saya ulangi, tidak ada ulama yang sengaja buat mazhab, enggak ada. Baik mazhab pertama adalah Abu Hanifah. Mazhab yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian setelahnya Imam Malik, kemudian setelahnya Imam Syafi'i, kemudian setelahnya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah tidak pernah sengaja buat mazhab, tetapi dia mengajar. Tatkala dia mengajar, ilmu dia berkembang. Murid-muridnya banyak, maka murid-murid ini berpemahaman sebagaimana metode berpemahamannya Abu Hanifah, maka timbullah mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah tidak pernah bikin deklarasi untuk membuat mazhab Hanafi, enggak pernah. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik tidak pernah sengaja buat deklarasi untuk mendirikan mazhab apa? Malik. Tapi Imam Malik punya murid yang banyak. Secara tidak langsung timbullah mazhab. Artinya banyak ilmunya yang tersebar yang berpemahaman sebagaimana pemahamannya Imam Malik, maka dikenal orang-orang yang pemahamannya seperti ini dengan bermazhab Imam Malik. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tidak pernah sengaja buat mazhab, enggak pernah sengaja buat mazhab. Namun karena muridnya banyak, ilmunya tersebar, metode berpikirnya sebagaimana metode berpemahaman Imam Syafi'i, maka timbullah mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang pertama. Jadi jangan disangka para ulama pernah deklarasi bikin mazhab, enggak pernah. Itu timbul dengan secara tabiat, secara sendirinya timbul. Ya, karena mereka punya murid banyak, timbullah mazhab-mazhab sesuai dengan jumlah murid mereka. Oleh karenanya ada mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Abu Thawr, ada mazhab Az-Zahiri, ada mazhab sebagian ulama yang lain. Namun banyak seperti mazhab Ishaq. Namun banyak mazhab mereka yang punah. Kenapa? Karena tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mengembangkan apa? Ilmu gurunya, sehingga punahlah mazhab tersebut. Punahlah mazhab tersebut. Oleh karenanya peran murid terhadap guru sangat penting. Ya. Guru secerdas apapun, tapi kalau muridnya tidak mengembangkan ilmu sang guru, maka akan hilang ilmu tersebut. Tapi kalau guru punya murid sedikit, tapi muridnya militan, kemudian mengembangkan ilmu gurunya, maka bermanfaat bagi sang guru. Ilmunya terus apa? Berkembang.
Lihat bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang tatkala dia mengajar kitab Qawaid Ibn Rajab, yang pertama hadir banyak murid-muridnya. Terakhir kitab itu tamat, yang hadir cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cuma satu orang yang hadir. Tapi satu ini jangan macam-macam ini. Satu ini yang bikin apa? Tersebar ilmu, ya. Cukup satu tapi murid yang apa? Yang berbakti kepada gurunya. Tapi muridnya banyak, kacau semua, percuma. Muridnya banyak, kemudian tidak ada yang perhatikan ilmu gurunya, ya, akhirnya punahlah ilmu tersebut, ya. Oleh karenanya para ulama ini, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah para ulama yang memiliki murid-murid yang berbakti, yang mengembangkan ilmu-ilmu mereka sehingga timbullah mazhab 4 mazhab ini. Seperti saya katakan tadi, ada mazhab-mazhab yang lain tetapi hilang, punah. Kenapa? Karena tidak dikembangkan oleh ilmu mereka. Tetapi perkataan-perkataan mereka masih ada sampai sekarang. Perkataan ini pendapatnya Ishaq, ini pendapatnya Abu Thawr, ini pendapatnya Daud Az-Zahiri, masih disebutkan oleh para ulama. Karena mereka dahulu pernah memiliki pemikiran dan diakui pemikiran mereka dengan memiliki murid-murid, akan tapi sekarang punah pengikut-pengikut mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sejarah para imam mazhab, mereka sama sekali tidak pernah memerintah untuk taklid kepada mereka. Tidak pernah. Oleh karenanya lihatlah bagaimana Al-Imam Malik punya murid namanya Syafi'i. Kalau seandainya harus berfanatik mazhab, maka Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, kamu harus ikut mazhab saya. Namun ini tidak pernah diungkapkan oleh Imam Malik dan tidak pernah terbetik dalam pemikiran Imam Malik untuk menyuruh orang taklid sama dia, enggak ada. Dia yang mengatakan tidak boleh, semua orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali Rasulullah SAW. Dia mendeklarasikan hal tersebut. Bagaimana dia memaksa Imam Syafi'i untuk ikut mazhab dia? Akhirnya apa? Imam Syafi'i bikin mazhab sendiri. Punya cara metode belajar sendiri, timbullah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun sama sekali tidak pernah menyuruh orang lain untuk taklid kepada dia. Di antara murid-muridnya adalah Abu Thawr dan Ahmad bin Hanbal, yang dua-duanya punya mazhab sendiri. Abu Thawr punya mazhab sendiri, Ahmad bin Hanbal punya mazhab sendiri. Oleh karenanya tidak pernah mereka saling mewasiatkan harus ikut mazhab saya. Oleh karenanya aneh tatkala kita mendengar pernyataan sebagian selentingan dari pertanyaan-pertanyaan, ada ustaz yang mengatakan kamu harus bermazhab. Kamu harus bermazhab. Dan kalau kamu sudah bermazhab tidak boleh keluar dari mazhab. Ini tidak benar seperti ini. Tidak pernah. Karena kalau kita mengatakan harus bermazhab dengan mazhab tertentu, harus, perkataan harus, maka ini melazimkan mazhab tersebut adalah mazhab yang maksum, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ini dan ini tidak pernah diajarkan oleh para imam. Di antara bukti bahwasanya mazhab hanyalah metode berfikir dan bisa jadi berubah. Imam Syafi'i sendiri, Al-Imam Syafi'i sendiri, tadi pertama kita buktikan bahwasanya ternyata Imam Syafi'i menyelisihi gurunya, menyelisihi Imam Malik bikin mazhab Syafi'i. Imam Ahmad menyelisihi Imam Syafi'i buat mazhab baru, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Syafi'i sendiri berubah pendapatnya tatkala beliau di Baghdad, beliau punya fatwa-fatwa namanya Al-Qaulul Qadim. Beliau punya fatwa. Kemudian tatkala beliau ke Mesir, berubahlah cara berpikir beliau sehingga beliau ada namanya Qaulul Jadid, fatwa-fatwa yang baru. Dan kebanyakan mayoritas pendapat beliau yang dulu semuanya mansukh, dirubah menjadi pendapat yang baru. Dan kata para ulama ini karena berubah ijtihadnya Imam Syafi'i, bukan karena perubahan tempat tinggal, bukan. Dan ini dibantah oleh para ulama. Tetapi memang ijtihad Imam Syafi'i berkembang sehingga pendapat dia berubah. Dahulunya tatkala di Baghdad beliau banyak berfatwa dikenal dengan Qaulul Qadim, ini berubah, mayoritasnya semuanya berubah menjadi Qaulul Jadid, ya. Ini menunjukkan Imam Syafi'i sendiri bisa berubah pendapat. Oleh karena terkadang para ulama menukil, dan ini pendapat, terkadang sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapat dan ini pendapat Qaul Qadimnya Imam Syafi'i. Terkadang sebagian ulama menguatkan pendapat lamanya Imam Syafi'i. Demikian juga imam yang lain, Ahmad bin Hanbal, dalam satu masalah terkadang diriwayatkan 4 riwayat. Terkadang Imam Ahmad mengatakan wajib, terkadang mengatakan sunnah, terkadang makruh, terkadang bisa berubah Imam Ahmad. Ya, kenapa? Karena ilmu orang berubah-ubah, bertambah-tambah. Ijtihad seorang bisa berubah dengan tambahnya ilmu. Dan ilmu seorang bertambah sedikit demi sedikit. Oleh karenanya ada yang mengatakan kamu harus tidak boleh keluar dari mazhab. Kalau kamu keluar dari mazhab, kamu sesat. Ya. Ini tidak benar. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebagian saudara-saudara kita kebingungan tatkala mereka tawaf, ya. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, jika seorang menyentuh wanita yang lain yang bukan mahramnya, maka membatalkan wudu. Ini pendapat yang dipilih oleh pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i. Bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu. Sementara mereka tatkala tawaf pasti nyentuh wanita, tidak mungkin enggak. Dari situ mereka bingung bagaimana caranya. Sementara kita tidak boleh keluar dari apa? Mazhab.
Akhirnya mereka punya ide, kita keluar dari mazhab Syafi'i sementara, tok. Sampai dibuat seperti ini, sampai ada yang berniat nawaitu, aku berniat untuk merubah mazhabku, ya. Sementara. Sebagian berkembang, kamu kalau mau tawaf supaya tidak batal wudunya, harus wudunya wudu mazhab Ahmad bin Hambal. Karena kalau kamu wudunya wudu Syafi'i, nanti batalnya batal Syafi'i. Kamu tawaf batal wudu, oleh karena sekarang rubah cara wudumu dengan cara wudunya Imam Ahmad bin Hambal, supaya kalau kesentuh wanita enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya sudah berwudu dengan wudunya Imam Ahmad. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan demikian? Enggak pernah. Akhirnya timbullah ijtihad yang aneh, ya. Tidak ada satu paket Imam Syafi'i harus paket. Kalau kamu wudunya wudu saya, solatmu harus solat saya, batalnya juga harus batal cara saya. Tidak ada Imam Syafi'i pernah mengajarkan paket demikian. Nanti akhirnya bikin paket. Kalau kamu syahadatain yang paketnya Imam Syafi'i, maka seluruhnya harus ikut apa? Ini enggak pernah dibuat paket-paket seperti ini, enggak ada. Oleh karena lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah. Contoh yang paling nyata Imam Nawawi rahimahullah. Antum kalau baca contoh misalnya Kifayatul Akhyar, salah satu syarah dari mazhab Syafi'i, buku fikih mazhab Syafi'i. Di situ sering dinukil bagaimana Imam Nawawi menyelisih para ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan, para ulama mengatakan misalnya contohnya, setiap wudu ada doanya, setiap kumur ada doanya, setiap ini ada doanya. Kata Imam Nawawi tidak ada dalilnya. Imam Nawawi tegas dalam masalah ini. Banyak dia menyelisihi oleh karenanya para ulama mengingatkan, tidak semua tarjihatnya Imam Nawawi, tidak semuanya tarjihatnya Imam Nawawi, artinya pendapat Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi bukan berarti itu mazhab Syafi'i, belum tentu. Kecuali kalau Imam Nawawi menukil ini perkataan Syafi'i, ini perkataan ashab, ya. Karena Imam Syafi'i terkadang dia merojihkan berdasarkan dalil. Dia mengatakan bahwasanya mazhab pendapatnya demikian, namun secara dalil ini yang kuat. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah demikian tatkala beliau berani menyelisihi mazhab. Karena memang tidak ada paket-paketan seperti itu, enggak ada. Orang harus paket demikian, paket solatnya paket Syafi'i. Ya. Kalau haji bisa paket Ahmad bin Hambal. Ya, ini umrah paketnya Ahmad bin Hambal. Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang wajib bermadhab, bagaimana dengan ulama yang dahulu sebelum ada madhab? Bagaimana para sahabat? Mereka madhabnya siapa kalau begitu? Bagaimana dengan mereka dahulu? Mereka tidak mengenal madhab, mereka berislam dan mereka masuk surga sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau harus bermadhab, madhab yang mana? Ya, bingung juga kan? Kalau harus bermadhab, madhab yang mana? Akhirnya timbul perselisihan di antara ahli madhab. Ada yang mengatakan lebih bagus madhabnya Abu Hanifah. Oleh karenanya sering terjadi persengketaan yang kuat antara madhab Abu Hanifah dengan madhab Imam Syafi'i. Sampai-sampai timbul fatwa bahwasanya kalau tidak salah wanita dari madhab Hanafi enggak boleh nikah sama lelaki madhab Syafi'i. Dikiaskan dengan ahlul kitab. Tidak boleh seorang wanita muslimah nikah dengan lelaki apa? Kafir, tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya boleh. Kalau lakinya madhab Hanafi, perempuannya madhab Syafi'i boleh. Sampai timbul perselisihan seperti itu. Sampai timbul sebuah hadis palsu yang mengatakan sayakhruju min ummati rajulun akan keluar dari umatku seorang laki yusamma Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad bin Idris, itu Syafi'i. Wa huwa asyaddu min iblis, dan dia lebih parah daripada iblis. Sampai timbul seperti itu karena kebencian terhadap mazhab Syafi'i. Akhirnya timbul karena fanatik ini timbul orang yang mengatakan yang paling top mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Dia adalah imam mazhab yang pertama. Secara kesenioritas, maka yang paling senior siapa? Imam Abu Hanifah. Nanti mazhab Imam Malik mengatakan lebih bagus mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Mana lebih jago, guru apa murid? Repot seperti itu. Akhirnya dibantah, ya murid terkadang lebih jago daripada guru. Repot seperti itu. Akhirnya timbul perselisihan. Oleh karena yang benar tidak wajib bermazhab, sementara para imam mazhab sendiri melarang untuk bertaklid kepada mereka. Ya, melarang bertaklid kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti tidak boleh bermazhab. Yang kita ingkari adalah wajibnya bermazhab. Bermazhab itu boleh. Bermazhab itu seperti kita masuk pondok ingin belajar agama. Ada metode belajar agama menurut Imam Syafi'i, usul yang diusul Imam Syafi'i. Ada metode belajar seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Intinya ulama yang nulis buku, kita belajar buku dia. Ini boleh kita belajar dengan mazhab mana? Mau ikut mazhab Syafi'i boleh. Para ulama salaf yang banyak yang bermazhab Syafi'i, para ulama salaf banyak yang bermazhab Hambali, ya, ada yang bermazhab Hanafi, ya, ada yang bermazhab Maliki, banyak. Tidak jadi masalah karena itu metode untuk belajar. Yang dilarang adalah fanatik.
Yang dilarang adalah fanatik madhab yang seakan-akan kebenaran hanya terkumpulkan pada madhab tersebut. Ini yang dilarang oleh para ulama. Adapun seorang belajar agama dengan madhab, maka jadi masalah. Kita belajar misalnya dengan buku madhab Syafi'i. Nah, ini memudahkan kita untuk belajar. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan, kita baca lagi madhab yang lain. Ya, karena buku Syafi'i tidak maksum sebagaimana buku-buku yang lain. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini aja ya, kajian kita, masih ada tanya jawab ya. Insyaallah besok ya, kalau tidak ada halangan, besok kita akan mulai dari jam 4 sore ya sampai jam 8 minimal, kalau bisa kita lanjutkan ya. Oleh karenanya besok persiapkan bekal ya. Persiapkan sarapan dan minuman ya. Besok kita duduk lama insyaallah kalau Allah mengizinkan. Dari jam 4 sore sampai seterusnya, karena kita baru masuk poin ke-6 padahal masih ada 18 poin ya. Ya kita semampunya yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, bolehkah kita salat malam tahajud berjamaah di luar bulan Ramadan? Jawabannya diperbolehkan, namun bukan menjadi suatu rutinitas ya. Karena dalil-dalil menunjukkan bolehnya salat berjamaah terkadang. Contohnya Nabi SAW salat berjamaah dengan sebagian sahabat. Rasulullah SAW pernah salat berjamaah bersama Ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah salat berjamaah bersama Hudzaifah, kalau tidak salah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu ya. Sampai disebutkan tatkala seorang sahabat salat di belakang Nabi SAW, kemudian Nabi rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, maka dia pun salat. Dan dia menyangka di akhir surat Al-Baqarah maka Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi lanjutkan lagi dengan surat An-Nisa. Maka di akhir surat An-Nisa dia sudah bahagia menyangka Nabi bakalan rukuk. Ternyata Nabi lanjut lagi dengan apa? Surat Al-Imran. Hampir-hampir dia tinggalkan Nabi biar salat sendiri. Tapi apa? Ternyata setelah surat Al-Imran Rasulullah SAW rukuk. Ini menunjukkan ada salat jamaah meskipun di luar bulan Ramadan. Contohnya lagi seperti hadis Nabi SAW, rahimallahu amra'an qama minal lail fa shalla ya. Semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun di malam hari kemudian dia salat ya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fa in abad nadhahat ala wajhihal ma. Kalau istrinya tidak mau bangun maka dia percikan air di wajah istrinya. Dalam riwayat dikatakan fa shallaya jami'an. Maka mereka berdua salat bersama-sama. Ini menunjukkan sesekali seorang suami salat malam bersama istrinya. Ya, ini namun tidak menjadi rutinitas, Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon berikan nasihat kepada para ummahat yang belum memakai sarung tangan. Dengar ummahat ya, jangan ngobrol sendiri. Para ummahat yang belum memakai sarung tangan agar lebih hati-hati saat mengeluarkan tangannya. Karena saya banyak melihat ummahat yang mungkin belum tahu bahwa dari pergelangan tangan ke atas itu juga termasuk aurat. Karena orang melihat pergelangan tangan sampai atas mereka terlihat. Mohon nasihatnya. Jadi ini nasihat dari ikhwan yang perhatian terhadap para ummahat ya, agar supaya menjaga auratnya ya, jangan sampai ini lengan tangannya ini apa namanya bahasa Indonesia, lengan tangan ya, bukan betis ya. Betis di bawah ya. Ini jangan sampai kelihatan ya, karena setan menggoda ya. Kadang melihat kuku saja bisa jadi masalah. Kuku saja bisa bikin masalah, apalagi melihat daripada itu, dan setan menggoda kita atau di zaman fitnah. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menutup auratnya. Ustaz, istri ana sudah bercadar dan dia menganggap cadar itu sunnah. Karenanya kadang dia lepas, khususnya saat makan di warung, dan baru menutupnya ketika ada ikhwan saja. Bagaimana nasihat Ustaz? Ya, tidak bisa dipaksakan. Ini masalah apa? Khilafiyah ya. Kalau istrinya menganggap itu sunnah ya, mana lagi ya, tidak bisa kita paksakan. Apakah yang diharamkan hanya alat-alat musik? Bagaimana dengan nyanyian tanpa alat musik? Para ulama menyatakan bahwasanya hukum asal senandung ya, senandungan maka tidak haram. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ada Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Barinya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan tentang firman Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara tafsir surah Luqman ayat ke-7,
kalau tidak salah, atau ayat ke-8. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu perkataan yang sia-sia. Kemudian disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu, adalah apa? Nyanyian. Adalah nyanyian. Di sini dalil bahwasanya nyanyian itu haram. Akan tapi Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan nyanyian yang dimaksud dalam hadis ini, dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Nyanyian yang disertai dengan musik, ya. Karena di zaman beliau, di zaman Ibnu Mas'ud sudah muncul masuk orang-orang Syam, orang-orang Nasrani yang masuk Islam, sehingga adat kebiasaan mereka terbawa dalam Islam mereka, sehingga mereka sering menyenandungkan lagu-lagu dengan alat-alat musik. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan lagu-lagu di sini adalah lagu yang disertai dengan alat musik. Dari situ Allah alam bisawab, nasyid hukumnya boleh. Nasyid hukumnya boleh, namun tanpa disertai alat musik. Kecuali, kata para ulama, kecuali kalau nasyid tersebut benar-benar mirip dengan nyanyian-nyanyian yang disenandungkan dengan musik, benar-benar sama seperti apa? Seperti alat musik. Oleh karenanya, sebagian ulama mengharamkan yang namanya akapela. Akapela, karena dia ibarat alat musik, ya. Ada yang niru-niru melodinya, ada yang niru-niru bassnya, ada yang niru, karena dia bisa, karena intinya alat musik. Alat musik tersebut apakah dengan piano, apakah dengan gitar, apa dengan mulut, sama saja. Ya, sama saja. Oleh karenanya yang diperbolehkan adalah nasyid, ya, selama tidak disertai dengan alat musik dan selama tidak terlalu berlebihan. Ya, karena ada orang yang bernasyid benar-benar seperti sedang bernyanyi. Ada refnya, ada anunya, ada suara melengking, ada suara rendahnya. Ini kita khawatirkan tidak diperbolehkan. Kita khawatirkan seperti kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan kemarin bagaimana Imam Ahmad melarang menjual seorang budak wanita yang profesinya sebagai penyanyi. Imam Ahmad tidak suka seperti ini. Oleh karenanya kalau senandung-senandung biasa tidak sampai pada derajat nyanyian-nyanyian yang terlalu merdu, maka ini tidak mengapa. Karena intinya hal itu bisa melalaikan, ya, bisa melalaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kenapa Ustaz tidak memanjangkan jenggotnya? Bukan tidak mau panjang, tidak mau panjang. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli ijazah dengan alasan untuk berdakwah di instansi pemerintah seperti pendidikan dan semacamnya? Ijazahnya resmi secara pemerintah. Ini tidak boleh, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa curang bukan dari golongan kami. Ini menipu. Membeli ijazah artinya apa? Menipu, ya. Seakan-akan punya ijazah ternyata dengan dibeli, bukan dari hasil belajar. Apakah hukumnya menumbuhkan jenggot dengan menggunakan obat-obatan? Saya rasa tidak ada larangan. Tidak ada apa? Larangan. Kalau tadi kemarin kita sebut yang Al-Ahnaf bin Qais, ya, mengatakan, ya, para sahabatnya kalau bisa beli jenggot buat dia dengan bayar 20.000 dinar atau dirham, kita akan belikannya. Ya, artinya tidak ada larangan, ya, seorang kemudian berusaha menumbuhkan jenggotnya dengan obat-obatan, ya. Ya, tidak ada larangan, ya, karena seperti menyuburkan rambut juga boleh, ya atau tidak? Seorang menyuburkan rambutnya juga boleh, dia ini termasuk dari rambut, dia ingin menyuburkan jenggotnya juga boleh, namun jangan dipaksa, ya. Kalau dia tidak mau tumbuh jangan dipaksa, ya. Apakah setan dan jin bisa menyerupai suara manusia? Sangat bisa. Setan bisa menyerupai bentuk manusia, rupa manusia, dan juga bisa menyerupai suara manusia. Apakah boleh Ustaz kalau kita tinggalkan keluarga kita selama 2 tahun untuk bekerja atau untuk bekerja menurut syariat? Bolehkah kita tinggalkan istri kita 2 tahun dalam rangka bekerja? Jawabannya boleh kalau istrinya setuju. Namun seorang tatkala meninggalkan istrinya selama setahun atau berbulan-bulan, berarti dia telah meninggalkan kewajiban dia terhadap istrinya. Itu hak istrinya untuk dinafkahi, hak istri untuk didatangi, untuk digauli, ini semua hak istri. Hak istri untuk dimesrai oleh suaminya. Sekarang istrinya punya hak tersebut, haknya dijatuhkan. Selama istrinya ridha, maka boleh. Tetapi wajib bagi lelaki yang kemudian meninggalkan istrinya selama waktu yang lama, maka hendaknya jangan dia cuekin istrinya. Ya. Maka dia harus biasa SMS, berusaha hubungan dengan istrinya, sempatkan waktu untuk WhatsAppan, ya. Kalau ada uang maka telepon, ya. Maka kemudian dia cuekin istrinya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena sebagaimana kejadian sebagian orang, istrinya ditinggal selama 2 tahun, ternyata dia di luar negeri, dia kawin lagi, ya. Istrinya berdoa, ya Allah semoga suami saya segera balik. Suaminya, ya Allah semoga saya kawin lagi. Repot, bertentangan doa tersebut. Nah ini kasihan. Jadi jangan kita sudah meninggalkan hak istri kita, kemudian kita menyiksa istri kita. Karena wanita tidak sama dengan lelaki. Lelaki banyak kesibukan, ya.
Dia tatkala kerja, wanita di rumah kasihan, dia menemani anak-anak, yang dia pikirkan adalah suaminya. Maka wajib bagi seorang suami memperhatikan perasaan istrinya. Jangan dia samakan istrinya dengan dia. Ah, enggak apa-apa, dicuekin, nantilah bulan depan baru saya telepon. Jangan samakan dengan wanita. Wanita perasaannya penuh dengan kelemahannya. Ya, butuh diperhatikan, butuh dimanja ya. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk WhatsAppan, untuk telepon ya. Intinya tetap ada kontak batin yang menunjukkan bahwasanya sang suami perhatian sama istrinya ya. Jangan sudah ditinggalkan selama 2 tahun, kemudian dia pun berbuat macam-macam yang semakin menyedihkan apa? Sang istri. Ustaz, apakah boleh kita mengucapkan istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah setelah kita membaca doa menuju masjid? Boleh, kita kapan saja beristighfar, kapan-kapan saja silakan. Kalau lagi jalan dari masjid, keluar dari masjid, silakan berzikir dengan zikir apapun. Bagaimana hukumnya kita mengikop diri sendiri setelah berbuat dosa karena berkali-kali tobatnya tobat cabe? Ikopnya berupa memukul diri sendiri atau sebagainya agar kapok dan tidak mengulanginya kembali. Saya rasa tidak perlu ya. Kalau mau dia bertobat ya, sebagaimana saya baca dalam sebagian perkataan ulama ya. Misalnya dia takut dia terjerumus dalam dosa tersebut, maka dia bernazar. Bernazar dengan sesuatu yang dia cintai. Misalnya dia cinta sama uang. Ya. Dia mengatakan kalau saya bermaksiat, maka saya akan bermaksiat dengan maksiat ini, saya akan bersedekah 500.000 misalnya, dan penghasilan dia cuma 1 juta, kan repot. Akhirnya dia ini termasuk perkara yang membuat dia apa? Tapi kalau mukul diri saya tidak anjurkan ya, karena tidak ada contohnya seperti ini ya. Adapun dia bernazar kalau saya melakukan ini maka saya akan bersedekah misalnya dengan jumlah sekian yang kelihatannya dia repot sehingga dia mungkin bisa menahan dirinya. Allah alam bisawab. Ana dicap ahli neraka oleh teman ahlu sunnah karena ana pakai celana jeans. Begitu juga ketika ana mencukur sebagian jenggot. Mohon dijelaskan. Wah, ini tidak boleh seperti ini. Mencap orang penghuni neraka gara-gara mencukur jenggotnya ya. Jangankan mencukur jenggot, orang yang mungkin mencuri tidak boleh juga kita cap sebagai apa? Penghuni neraka. Kita tidak tahu bagaimana nasib dia di akhirat. Kita tidak tahu, mungkin ada dia punya amalan-amalan yang baik yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang senantiasa minum khamar, didatangkan dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan lagi. Ya. Didatangkan lagi sampai para sahabat mengatakan terlalu sering kamu didatangkan. Akhirnya mereka melaknat orang ini. Maka Nabi mengatakan la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kata Nabi, jangan kau laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini orang ini meskipun dia minum khamar, dia punya amalan yang lain. Kita cela perbuatan dia, minum khamar bahaya, bisa membuat orang terjerumus dalam neraka jahanam. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita vonis kamu minum khamar masuk neraka jahanam, ya ini memvonis dia masuk neraka tidak diperbolehkan dalam ahlu sunnah wal jamaah. Seorang tidak boleh memvonis orang lain masuk neraka atau tidak, ya kecuali ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Atau kecuali dia meninggal dalam keadaan kafir, baru kita boleh vonis dia masuk dalam neraka jahanam. Adapun jika dia seorang muslim bagaimanapun meninggalnya, maka tidak boleh kita vonis dia masuk dalam neraka jahanam. Karena kita tidak tahu bagaimana hisabnya, bagaimana timbangannya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang bermaksiat, dia punya pahala dari sisi lain yang kita tidak ketahui. Mungkin dia cukur jenggot dia tapi dia rajin salat malam, ya terus ini dengan Allah yang jelas kita ingkari. Kamu tidak boleh cukur habis jenggotmu. Hak kita untuk mengingkari, tapi memvonis dia kamu masuk neraka jahanam, kamu lebih buruk daripada saya, ini bukan hak kita. Mungkin dia punya amalan yang lain, dia berbakti kepada ibunya, mungkin dia rajin bersedekah yang bisa menutupi dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun mengingkari dia tak jadi masalah. Bagaimana dengan rokok yang terbuat dari herbal? Sebab belakangan sudah beredar merek rokok berlabel halal dan menyehatkan karena 100% alami. Wah, ini saya enggak tahu. Ini coba tanya Ustaz Abu Muhammad ya. Tapi benar nggak ada rokok herbal? Maksudnya gimana rokok herbal? Nanti ada bir herbal nanti, bir herbal ada juga. Ustaz, bagaimana pernyataan bahwasanya Imam Syafi'i pengingkaran bahwasanya yang tidak benar Imam Syafi'i mengingkari bid'ah hasanah? Insyaallah ini kita bahas pada pertemuan besok insyaallah tentang bid'ah hasanah, bagaimana perkataan ulama Syafi'i tentang bid'ah hasanah. Insyaallah biiznillah. Kami di timur banyak babi dan anjing. Semua orang NTT, perkakas dapur dan alat tani semuanya kena babi dan anjing. Bagaimana kalau kita bertamu mereka menyuguhkan makanan yang halal tapi kita yakin semua piring dapur pernah digunakan untuk sajian babi dan anjing dan khamr. Bagaimana hukum makan yang halal tersebut? Waduh, repot seperti ini. Minta fit saja, minta apa?
Repot, kita berusaha menghindari karena kalau jelas pasti semuanya digunakan untuk apa? Untuk anjing dan ini ya repot kalau seperti ini. Berbeda kalau sebagian mereka ada yang sering makan anjing, sebagiannya tidak, ya. Maka ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau seluruh mereka selalu makan anjing dan khamar dan babi, maka ini repot seperti ini. Kita tidak selamat daripada kenajisannya. Mending kita hindari. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ada halangan, kita mulai dari jam 4 sore dan insyaallah sampai jam 8 minimal atau lebih daripada itu. Oleh karenanya saya harapkan para hadirin bisa hadir lebih cepat dan juga menyiapkan bekal ya untuk mengikuti pengajian. Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.